Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So Altcoins Update review hari ini kita masuk ke NMR. Nah, ini request dari Bro Irham sebenarnya di beberapa video yang lalu, tapi karena dia salah tulis, saya pikir koinnya berbeda. Ternyata yang dia request itu adalah NMR atau Number Air. Nah teman-teman sekalian, Number Air ini berhubungan dengan AI. Jadi kalau kita cek di sini berdasarkan informasi yang ada, ini saya cuma lihat sekilas saja ya teman-teman ya. Ethereum based platform allowing developers and data scientists to experiment and create machine learning models with improved reliability. Jadi intinya NMR ini adalah AI. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya ini untuk NMR saya udah ada plan untuk keep ya barang dari spot juga, dan kebetulan untuk NMR ini saya sudah sempat mention juga melalui advance group, tapi udah cukup lama teman-teman sekalian. Dan planning saya di sini itu adalah buy on spot sekaligus pemanfaatan di futures market. Jadi the first time yang saya notice pada NMR yang menarik adalah ketika kita ngelihat di higher time frame ini pada tanggal 19 Desember. Jadi kita ngelihat dia tuh konsolidasi belum breakout ya. Lagi-lagi kalau buat saya personally ya, saya suka dengan pergerakan market yang belum ada aktivitas signifikan. Tapi di sini kalau kita ngelihat setelah konsolidasi cukup panjang, akhirnya NMR tuh udah berhasil breakout. Which means kalau kita lihat pergerakan hari ini tuh harganya sudah ada di $30 ya. Untuk highest point-nya itu ada di kisaran $31,74 pada pergerakan hari ini. Dan itu disebabkan oleh spike pergerakan ya, terutama untuk sektor AI ya. Hari ini saya lihat sektor AI semua kebagian money flow. Jadi secara merata kalau kita ngelihat di bagian AI ya, di sini ada Internet Computer, kemudian ada The Graph ya, Fetch.ai, kemudian Singularity Net ya, ini Agix ya, Ocean Protocol dan kawan-kawannya. Termasuk di sini ada Number Air, RLC dan juga Tau ya. Kalau kita lihat dia pergerakan sepanjang hari ini rata-rata ini hijau di antara yang lain. Kalau kita compare ya dengan beberapa sektor lainnya, itu ada satu yang nge-booming juga yaitu Worldcoin. Tapi terlepas dari koin-koin ini, yang lainnya nggak terlalu signifikan banget ya. Ini kalau kita lihat per sektor, perhaps ya BRC20 mungkin ya di sini juga kebagian money flow, tapi hanya beberapa koin aja, itu pun kayak 1000 sats ya yang dapat kebagian money flow. Which is kalau kita lihat teman-teman, ini kita lihat 1000 sats. There you go ya, sama ya lebih kurangnya kita dapat money flow cukup signifikan. Nah ini harusnya yang kebagian money flow juga nggak kalah, itu harusnya ordinalsnya sendiri. Namun kalau kita ngelihat ya, intinya AI, sektor AI hari ini kebagiannya lumayan signifikan lah. Gainnya tuh rata-rata 8%, 28%, 8% ya. Di sini ada RLC 5%, ada Agix yang naik 23,88%. Jadi cukup signifikan teman-teman. So, NMR saya ada plan untuk akumulasi, which is saat ini ya udah naik juga kan harganya teman-teman sekalian ya. Jadi saya nggak tahu kalau misalkan teman-teman masih ada yang pegang atau keep gitu ya. Ini terakhir waktu saya sempat ada average ya, beberapa kali transaksi, beberapa kali beli, kemudian saya decide untuk taking profit. Dan reasonnya adalah karena NMR ini sudah tiba di area resistance yang cukup major. Ya di sini adalah support, kemudian becomes resistance, dan kalau di sini kita sedikit ketahan, sebenarnya menurut saya ini wajar sekali. Nah, pemanfaatan dalam beberapa hari terakhir juga saya gunakan kesempatan ini untuk melakukan buy position pada si NMR. Salah satu reasonnya adalah setelah dia sempat mengalami konsolidasi pada time frame daily, dan terjadinya bukan di sembarangan level ya, tapi di atas area resistance sebelumnya, which means ada potensi menjadi area support yang baru. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari perspektif time frame yang lebih kecil ya, ini sebenarnya terbentuk sebuah ascending triangle pattern tepat di atas area demand sekaligus support SNR yang tadi kita sempat mention pada time frame yang lebih besar. Jadi begitu harganya mampu breakout pada si ascending triangle tersebut, ini sebenarnya teman-teman bisa manfaatkan untuk entered long position, which is itu yang saya lakukan, dan tadi saya sempat post juga melalui Instastory ya. Nah teman-teman
sekalian, kalau kita ngelihat progres saat ini, apa yang bisa diantisipasi? Kebetulan saya pengen review juga secara detail ya teman-teman sekalian. Jadi pertama yang akan saya note ke teman-teman itu adalah bagaimana si NMR akhirnya itu berhasil breakout dengan impulsif. Awal mulanya itu datang dari sini guys. Ketika kita ngelihat ada market structure shift yang sangat signifikan, kemudian ada proses pullback atau retest sampai ke area demand-nya. Lalu dapat reaction cukup signifikan nih, harga mantul lagi, ya dia create higher high, ya kemudian di sini juga demikian, dia create higher high lagi, di sini ada pullback, tapi kemudian dia mampu mempertahankan strukturnya untuk dia create higher high lagi sampai akhirnya bablas signifikan banget, ya. Dan akhirnya kalau kita ngelihat setelah harganya berangsur-angsur pullback, ketahannya di salah satu area demand yang kebetulan tadi saya sampaikan confluence dengan resistance pada time frame daily-nya. Jadi lebih kurangnya ini adalah area resistance-nya di time frame daily, ya, yang kita bisa marking di kisaran range $23 ya. Bahkan kalau time frame daily sedikit lebih tinggi karena patokan kita tuh dari sini. Ya, probably kayak gini lah teman-teman sekalian ya. Nih, resistance, kemudian di sini tahanan ya, resistance teman-teman. Nah, jadi kalau kita ngelihat nih dengan posisi harga sudah tertahan dan pada akhirnya dia membentuk semacam struktur yang menarik ya untuk kita follow up, yaitu ascending triangle pattern. After break and retest, harga langsung nge-spike sangat signifikan dalam beberapa candle pada time frame 4 jam. Nah, teman-teman saat ini kita ngelihat ini memang merupakan area resistance yang cukup major ya bagi si NMR time frame daily 31,34. Ya, mungkin saya boleh slide sedikit lebih di atas supaya lebih sesuai ya dengan yang di time frame daily-nya. Nah, lalu pada saat pergerakan saat ini yang saya lihat adalah ada beberapa kali rejection ya terhadap area tersebut, dan hal ini bisa menyebabkan NMR mengalami retracement terlebih dahulu. Whether nanti ini akan jadi double top ya, atau dia sekedar retracement atau koreksi untuk nge-fill beberapa posisi fair value gap yang terbentuk di sini, which is salah satunya di sini. Ini ada fair value gap dan juga di sini terdapat another fair value gap. Ya, cuman kalau yang di atas kan agak lebih tinggi nih. Kita kan expecting harga kalau misalkan retrace ya, mudah-mudahan bisa ngasih range discount yang lebih better gitu kan. Nah, kalau misalkan nanti sudah terjadi valid rejection, which is harga harus break dulu nih terhadap low point ini, itu baru saya katakan ini valid pullback. Nah, ketika proses pullback sudah terjadi, teman-teman bisa gunakan previous low ketika pullback terakhir di sini sebelum harga breakout ya. Kita bisa gunakan Fibonacci retracement. Nah, kita cari potential retracement-nya sejauh mana, dan tampaknya ada confluence ya di area fair value gap-nya di kisaran 0,618% atau $26,60. Maka pertimbangan saya adalah melihat NMR mengalami retracement dulu. Dengan retracement ini kita bisa kembali melakukan akumulasi buat teman-teman yang percaya NMR jangka panjang, apalagi nanti kalau misalkan dia sukses ya breakout dari area resistance ini, saya pikir ini bakal bagus banget ya. The first consolidation itu udah berhasil di breakout. Nah, saat ini kalau kita ngelihat ini tuh baru early banget ya, dia baru break, retest, and then weekly candle tampak membentuk bullish candlestick lagi, dan ini sekitar 2 harian, which is besok masuk weekend ya, harusnya masih possible lah untuk bisa bertahan di atas dan bisa membawa sentimen yang cenderung bullish ya pada pergerakan CNMR. Kalau kita lihat time frame 1 hour-nya ya, kita tambahkan lagi informasinya di sini, saya bisa lihat bahwa di sini terdapat area demand di mana di atasnya itu terdapat fair value gap ya, lagi-lagi fair value gap teman-teman. Nah, nanti terlalu banyak box teman-teman jadi bingung. Buat saya sebenarnya simple aja, struktur di sini bullish, weekly, daily oke banget saya lihatnya, dan kalau memang ini harus mengalami retracement, wah good banget. Berarti ini artinya cari kesempatan untuk buyback lagi dari harga lebih murah ya. Itu menjadi planning saya untuk trading di futures market. Sementara untuk di spot saya tetap keep barang yang sudah saya akumulasi dari range price $14 lebih kurangnya. Dan saya rasa itu mungkin untuk update seputar NMR. Semoga informasi yang saya deliver di dalam video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya ingin berjumpa kembali dengan Anda semua nanti di Bitcoin update. So make sure don't forget to subscribe the channel, and thank you very much guys. God bless. Happy weekend. Cheers. Bye bye.